Benarkah ada upaya pembungkaman terhadap para guru besar untuk menyampaikan kritik terkait demokrasi? Kita akan membahas lengkapnya bersama Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Gregorius Sri Nurhartanto, dan dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini. Selamat malam, Pak Greg dan Mbak Titi. Selamat malam, Mas Davi, Prof. Oke, pertama saya ingin ke Pak Greg terlebih dahulu deh. Pak Greg, Anda kebagian tidak disuruh membuat video pernyataan untuk mengapresiasi Presiden? Mohon diulangi, tadi ada suara yang sangat noise sekali dari luar. Gitu, Oke, Pak Greg, Anda disuruh juga untuk membuat video apresiasi kepada Presiden? Iya, ada sebuah WA nomor yang tidak menyebutkan identitasnya, begitu ya, yang meminta saya untuk membuat video yang kontennya adalah untuk memberikan apresiasi pada pemerintah sekarang yang sedang berjalan. Saya tidak respon apapun hal itu, karena satu, identitas juga tidak jelas, bahkan dia mengaku-ngaku kayaknya dari apa, semacam TV swasta apa, tapi kemudian itu saya abaikan. Sama sekali tidak saya respon apapun, karena bagi saya sangat lucu, perguruan tinggi kok disuruh membuat apresiasi terhadap sebuah kinerja pemerintahan. Seperti itu, Pak. Ya. Kapan pesan itu masuk ke ponsel Anda? Beberapa waktu yang lalu ya, yang sebelumnya Sanjay tidak menduga kok ada WhatsApp seperti itu, gitu ya. Ini maksud dan tujuannya apa? Hal inilah yang kemudian ketika kami dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia bertemu di Surabaya pada hari Jumat dan Sabtu yang lalu, kemudian kami sepakat, karena tidak hanya saya tetapi ada teman juga yang mendapatkan WA sejenis ya, bahkan dia terang-terangan katanya mengaku dari aparat. Ini ada apa? Inilah yang kemudian kami menyuarakan keprihatinan kami ya tentang situasi dan kondisi bangsa Indonesia, terutama situasi politik menjelang pemilu 2024 yang menurut hemat kami ini sudah tidak kondusif lagi. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, Anda melihat hal ini seperti apa? Apakah ini sebatas hanya permintaan yang memang lumrah saja dilakukan, ataukah ada perwujudan dari intimidasi terhadap para akademisi? Iya, kalau kemudian tindakan itu betul-betul terjadi ya, dan kita lihat di beberapa pengakuan, maka itu ancaman besar terhadap praktik demokrasi dan pemilu 2024. Pertama, kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul itu dijamin oleh konstitusi, termasuk juga untuk mengekspresikan pandangan kebangsaan, kenegaraan terkait dengan pemilu 2024. Kalau ini tereskalasi ya, ini kan begini ya Mas Davi, ini adalah Bapak Rektor, Ibu Rektor misalnya, atau Bapak Ibu dosen yang punya kemudian tanggung jawab moral, etik sebagai seorang pendidik, dan mereka juga bagian dari warga negara yang sah dan boleh punya aspirasi, lalu kemudian didekati dengan penundukan-penundukan yang mengarahkan mereka untuk misalnya berekspresi sesuai dengan kehendak kelompok tertentu atau kemudian tidak sesuai dengan aspirasi pribadinya. Ini kalau tereskalasi terus bisa mengganggu kebebasan dan juga rasa aman kita di dalam berpemilu begitu. Nah, ini saya kira harus diusut tuntas ya, dan kemudian jangan sampai terbiarkan. Sekali lagi, dalam pemilu itu kita merdeka, kita sepenuhnya bebas untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, ekspresi, pilihan politik, termasuk juga kepedulian. Kalau saya sangat apresiasi sekali dengan Bapak Ibu dosen dan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, selain sebagai pengajar pemilu, saya juga bergiat di kelompok masyarakat sipil. Ini kan sebenarnya gerakan-gerakan yang otentik begitu ya, yang ingin menjaga perahu besar Indonesia, demokrasi Indonesia supaya tidak tergelincir karena pragmatisme politik demi kekuasaan. Dan panggilan atau seruan ini mestinya itu teramplifikasi sebagai kekuatan
bagi para pemilih kita untuk memilih sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya, dan kemudian bagi para elit politik itu jadi evaluasi, jadi refleksi untuk berjalan di koridor yang benar sesuai dengan standar moral, etika, konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Jadi kalau sampai ada tindakan-tindakan yang berusaha untuk melakukan pembukaman atau kemudian upaya-upaya penaklukan gitu ya secara tidak alamiah, saya kira itu menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi proses pemilu 2024, dan lebih dari itu kebebasan berpendapat, berpikir, berserikat, berkumpul begitu ya, yang dijamin sejatinya oleh konstitusi kita, Mas Davi. Oke, saya kembali ke Pak Greg. Pak Greg, memang selain pesan yang Anda terima ini, apakah sebelumnya ada bentuk pesan juga yang meminta barangkali kampus yang Anda pimpin ini tidak begitu kritis, kemudian pesan-pesan imbauan lainnya? Apakah ada bentuk-bentuk yang diduga intimidasi lain? Sepanjang yang saya tahu, khususnya di Yogyakarta pada umumnya tidak ada hal-hal semacam itu ya, karena justru selama ini hubungan dunia pendidikan tinggi dengan aparat di Yogyakarta begitu harmonisnya, dan seringkali dalam banyak hal kita berkegiatan bersama dengan aparat-aparat. Tetapi kalau sampai hal ini kemudian muncul di tempat-tempat lain, ini patut disayangkan. Ada apa di balik ini? Ya, karena dunia pendidikan tinggi atau kampus-kampus pada umumnya senantiasa akan selalu menyuarakan kebenaran berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, berdasarkan prinsip-prinsip yang diyakini bahwa itu memang yang paling benar, dan tentu ini sudah melalui kajian-kajian yang sangat mendalam. Saya rasa kampus tidak akan gegabah ya ketika melontarkan kritik atau seruan moral atau apapun ya, itu tidak melakukan kajian lebih dulu. Pastilah kampus-kampus tidak akan grusak-grusuk bahasa Jawanya begitu ya. Semuanya sudah diperhitungkan, apalagi kalau mayoritas dari kampus-kampus yang bersuara ini ya, di situ ada guru besar yang notabene mereka ini adalah orang-orang yang memang dihormati, direspeki oleh komunitas akademik dalam rumpun ilmunya masing-masing. Namun kalau kemudian ketika mereka membuat himbauan, membuat seruan, tiba-tiba dikatakan ditunggangi oleh pihak-pihak lain, wah ini yang mengatakan ini patut dipertanyakan ini ya. Kok bisa? Dasarnya apa? Ya, kalau dunia pendidikan tinggi saja malah sudah tidak dipercaya, ya sudah, runtuhlah sebuah bangsa. Karena yang menjadi pilar atau benteng itu adalah dunia pendidikan tinggi yang selalu menanamkan nilai-nilai keutamaan dan nilai-nilai kejujuran. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kemudian ada anggapan bahwa gerakan-gerakan di kampus ini diduga ada yang memobilisasi begitu, ada yang menggerakkan begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Usai jeda dijawab Mbak Titi, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama Pak Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Mbak Titi Anggraini. Saya tadi utang pertanyaan kepada Mbak Titi. Mbak Titi, apakah memang betul anggapan bahwa gerakan-gerakan kampus ini terindikasi ada yang memobilisasi, ada prakondisi sebelum kampus-kampus ini membacakan petisi-petisi? Ya, kalau jejaring itu sesuatu yang biasa ya. Dalam kehidupan apapun pasti ada komunikasi, WhatsApp group, atau tempat saling bertukar pikiran. Tapi saya percaya betul, kalaupun itu ada saling komunikasi, saling koordinasi, saling bertukar pikiran, itu sesuatu yang alamiah, otentik, dan biasa-biasa saja begitu ya. Kalau kemudian mereka saling kemudian merasa terpanggil bersama-sama, ada yang memulai lebih dulu, lalu kemudian mengambil langkah serupa, karena panggilan itu kemudian sama-sama datang dan dipicu oleh yang lebih dulu, apa yang salah begitu ya? Sama seperti kelompok jurnalis. Jurnalis kan juga punya forum komunikasi, punya saling koordinasi begitu. Apakah dengan jurnalis misalnya saling menyatakan sikap atau menyampaikan pandangan terhadap kriminalisasi jurnalis, lalu mereka disebut sebagai partisan?
disebut sebagai tidak netral, kan tidak bisa begitu. Sama seperti kami juga misalnya ya di kelompok masyarakat sipil misalnya, karena saya juga sebagai pembina Perludem, biasa itu bertukar pikiran merespon situasi terkini. Ada apa dengan misalnya pemilu kita, lalu kemudian menyoroti situasi-situasi yang mengarah kepada adanya potensi pelanggaran, kecurangan. Ya komunikasi itu apakah disebut sebagai sesuatu yang dimobilisir, apakah sesuatu yang dianggap digerakkan karena pragmatisme politik, kan tidak bisa begitu konklusinya. Di alam demokrasi dengan teknologi informasi di mana medium komunikasi itu mudah sekali mendekatkan para pihak, ya bertukar pikiran, saling berkoordinasi, berkomunikasi, dan memutakhirkan informasi ya biasa-biasa saja. Yang tidak biasa itu adalah mempersoalkan seruan-seruan yang sebenarnya substansinya bagus, tidak ada yang salah, ingin membawa kita kepada koridor demokrasi, menyelamatkan demokrasi, jangan ada kecurangan pemilu, jangan ada manipulasi pemilu, penyelenggaranya harus netral, birokrasinya netral, aparat keamanan tidak berpihak, profesional, apa yang salah? Kan tidak ada yang salah di sana. Oke, Pak Greg, Anda setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Titi bahwa tidak ada yang salah ketika para akademisi ini menggelar pertemuan, berdiskusi tentang berbagai isu. Ini apalagi momennya momen pemilu begitu. Ya, tentu saja apa yang disampaikan oleh Ibu Titi tadi saya mengamini saja. Karena memang sesungguhnya akademisi kalau sampai melontarkan seruan, himbauan atau petisi atau apapun namanya, itu tentu sudah sampai pada level yang menurut mereka yang level paling mentok lah begitu ya. Ini harus disuarakan. Tanpa itu peran perguruan tinggi nggak ada artinya apa-apa gitu ya. Justru kita harus menjadi garda pengawal jalannya proses demokrasi yang berada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kalau kampus diam saja ya percuma ya, karena kita memang diarahkan atau dididik untuk selalu menyuarakan kebenaran. Kalau kampus-kampus, dimulai dari kampus-kampus besar di Indonesia yang mengawali menyuarakan ini, pasti memang dipandang situasi politik negara menjelang pemilu 2024 ini dipandang sudah agak menyimpang, tidak semestinya, tidak on the right track, maka disuarakan, muncul himbauan, muncul seruan, supaya semua pihak itu kembali ke koridornya. Ya, aparat harus selalu netral, tidak memihak, ya. Dengan demikian tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, rakyat dengan gembira menggunakan hak pilihnya, cara bebas sesuai hati nuraninya. Itu kan dambaan setiap warga negara di Indonesia, termasuk kalangan dunia pendidikan tinggi. Maka apa yang disampaikan Bu Titi sangat benar ya. Kampus ya memang harus bersuara. Dan nggak salah toh menyuarakan kebenaran. Soal ini dilontarkan kemudian seperti bola salju yang menggelinding. Karena ini berarti cerminan kegelisahan kampus di seluruh Indonesia. Jadi bukan ditunggangi, bukan diarahkan oleh pihak-pihak tertentu. Kami tidak merasa, khususnya saya pribadi sebagai pimpinan sebuah perguruan tinggi ya di Yogyakarta maupun dengan rekan-rekan asosiasi perguruan tinggi Katolik di Indonesia dari Sumatera sampai di Papua atau dari Medan sampai Papua, semuanya merasa fine-fine aja. Tetapi memang kami melihat ada pelanggaran-pelanggaran etika dalam hidup dan berbangsa menjelang pemilu 2024 ini. Maka kemudian disuarakanlah itu dari kalangan akademisi. Begitu. Ya. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau bicara soal menyuarakan yang tadi dikatakan oleh Pak Greg, efek bola salju, kenapa momentumnya baru sekarang begitu terlihat mencuat begitu keras? Padahal kalau tadi kita bicara moral dan etika, proses apa yang terjadi di MK ini sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Ya, ini kan memang ada beberapa peristiwa, rangkaian peristiwa yang bisa menjadi pemicu ya. Contoh, misal ketika kepedulian soal netralitas birokrasi dan aparat.
narasi-narasi soal politisasi bansos, peningkatan anggaran bansos yang sangat besar di momentum pemilu. Ini kan menjadi wajar kalau disuarakan hak rakyat itu jangan dipolitisasi, lalu kemudian birokrasi jangan dipolitisasi. Ya karena memang momennya di situ begitu. Dan ini seruan menyelamatkan demokrasi. Demokrasi apa sih seperti yang ingin kita wujudkan? Ya demokrasi yang konstitusional. Demokrasi yang konstitusional itu adalah suara rakyat yang murni, yang kemudian tidak dimanipulasi oleh politisasi birokrasi, politisasi bansos, ketidaknetralan aparat begitu ya, kecurangan pemilu tidak terjadi. Nah ini yang karena narasi kecurangan itu, Mas Davi, itu bukan hanya disuarakan, kita ingin mencegah itu bukan hanya dari kampus, bahkan ketiga pasangan calon mendapatkan nomor undian, nomor urut, itu apa sih isi pidatonya? Kan semua kepedulian yang sama begitu ya. Jadi tidak ingin ada kecurangan, tidak ingin ada pelanggaran pemilu. Nah, dinamika yang berkembang itu yang kemudian memang kita kan menjelang hari pemungutan suara dan di penghujung masa kampanye yang eskalasinya bisa sangat meningkat begitu ya, dan di tengah perdebatan misal presiden kampanye atau tidak begitu. Nah, di situ kan ada dinamika, ada aspek-aspek etika yang wajar saja kampus perguruan tinggi mengingatkan itu. Nah, ini contoh soal politisasi bansos ya, saya kira. Bagaimana kemudian ada peningkatan anggaran bansos yang sangat besar, lalu blokir anggaran negara sampai puluhan triliun. Nah, itu diingatkan ya wajar gitu ya. Jangan sampai hak rakyat ini kemudian punya kartu nama gitu ya, kartu nama politisi. Nah, itu kenapa sih tidak melihat ini sebagai sebuah itikat baik? Apanya yang salah dari pernyataannya? Apakah pernyataannya misalnya mengarahkan pilihan pada salah satu calon tertentu atau partai politik tertentu? Kan tidak. Baik. Bahkan mereka ingin meneguhkan demokrasi ini jalan yang sudah kita pilih dengan segala kelebihan kekurangannya, tetapi kemudian pemilu yang demokratis kan outputnya adalah pejabat publik yang juga akan berkontribusi kepada masyarakat termasuk pada dunia kampus. Nah ini lebih positive thinking lah kita melihat suara kampus, apalagi dari sumber ilmu pengetahuan yang juga membesarkan kita begitu. Baik Mbak Titi, tapi mungkin masyarakat penasaran ini akan berujung di mana, gerakan-gerakan dan suara-suara kritis dari kampus ini ujungnya di mana? Apakah nanti juga akan ada ujung katakanlah mungkin turun ke jalan dan lain sebagainya? Nanti akan bermuara di mana gerakan-gerakan ini? Ya, harapan saya sih bermuara di bilik suara, pemilih menjadi lebih memahami konteks pemilu kita, peserta pemilunya tidak berlaku melanggar etika, melanggar hukum, penyelenggara pemilunya bekerja benar, begitu ya, dan semua itu betul-betul merefleksikan kehendak bebas pemilih. Tadi ya, kita ingin semua elemen bangsa, terutama pemerintahan kita, itu berlaku sesuai porsinya di dalam proses pemilu. Penyelenggara pemilu juga bekerja profesional, tidak memihak, netral begitu, dan pemilih menjadi pemilih yang berdaya gitu. Nah itu saya kira kan pesan-pesan yang sangat mulia ya. Jadi apakah akan ada turun ke jalan dan lain sebagainya? Ya kalau pelanggaran itu betul tereskalasi terus-menerus terjadi, ketidakpuasan itu berlipat-lipat, menumpuk, ya bisa saja. Tapi kan kita tidak menginginkan itu, begitu. Kita ingin pemilunya damai, bebas dan jujur adil. Baik. Itu harapan kita bersama. Kita lihat nanti pada saat 14 Februari seperti apa jalannya demokrasi di Indonesia. Terima kasih Mbak Titi sudah bergabung bersama kami. Pak Greg juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.